Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang karya tulis ilmiah sebagai pengembangan profesi. Seperti kita ketahui, ada 4 unsur yang menentukan karir guru. Yang pertama adalah unsur pendidikan, kemudian yang kedua unsur PKG atau unsur pembelajaran, kemudian yang ketiga adalah unsur PKB, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, dan unsur penunjang. Keempat unsur tersebut dapat kita uraikan ke dalam tabel berikut. Yang pertama unsur pendidikan. Itu terdiri dari subunsur pendidikan, ijazah, dan akta 4, kemudian subunsur prajabatan. Sedangkan untuk unsur yang kedua, PKG, itu terdiri dari subunsur proses pembelajaran, subunsur proses bimbingan, dan subunsur mendapatkan tugas tertentu. Untuk unsur yang ketiga, yaitu PKB, terdiri dari subunsur pengembangan diri, subunsur publikasi ilmiah atau karya tulis ilmiah, dan subunsur karya inovatif. Yang terakhir adalah unsur yang keempat, yaitu unsur penunjang. Itu terdiri dari subunsur mendapatkan ijazah yang non-linear dan perolehan tanda jasa. Pada sesi kali ini kita akan fokus kepada unsur PKB, yaitu fokus kepada subunsur publikasi ilmiah atau karya tulis ilmiah. Nah, berikut adalah jumlah angka kredit minimal dari setiap subunsur tersebut. Misalkan dari golongan 3A ke 3B, itu unsur pengembangan dirinya 3. Kemudian untuk 3B sampai ke 3D, itu unsur pengembangan dirinya masing-masing 3. Sedangkan untuk publikasi ilmiah dan karya inovatifnya masing-masing 4 dan 6. Nah, untuk golongan 3B sampai ke 3D ini, itu karya tulis atau publikasi ilmiah dan karya inovatifnya bebas, ya. Sedangkan untuk golongan 3D ke 4A, ya, untuk publikasi ilmiahnya itu wajib 1 publikasi ilmiah atau karya tulis ilmiah penelitian. Ya, untuk penelitian ini maksimal karya tulisnya itu 2 dalam setahun, 2 buah dalam 1 tahun. Sedangkan untuk golongan 4A sampai ke 4C, itu selain wajib 1 publikasi ilmiah atau karya tulis ilmiah penelitian, juga wajib 1 buah jurnal yang ber-ISN. Sedangkan golongan 4C sampai ke 4E, ya, sama dengan golongan 4A sampai ke 4C tadi, mereka wajib memenuhi 1 buah KTI penelitian dan 1 buah jurnal, ditambah 1 buah buku yang ber-ISBN atau lolos BSNP. Nah, adapun jenis-jenis publikasi ilmiah yang sesuai dengan Permen.Pan RB nomor 16 tahun 2009, itu terdiri dari 10 buah jenis karya tulis ilmiah, yaitu karya tulis ilmiah yang disampaikan pada forum ilmiah, kemudian karya tulis ilmiah hasil penelitian, kemudian karya tulis tinjauan ilmiah, tulisan ilmiah populer, artikel ilmiah, buku pelajaran, modul atau diktat, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, dan buku pedoman guru. Dari ke-10 buah jenis karya tulis ilmiah ini,
Untuk karya tulis ilmiah, tinjauan ilmiah, dan artikel ilmiah, ini bisa berupa best practice, ya. Jadi, best practice itu bisa termasuk jenis tinjauan ilmiah dan bisa termasuk jenis artikel ilmiah. Nah, apa bedanya? Untuk yang tinjauan ilmiah, best practice-nya tidak perlu diterbitkan, cukup disimpan atau cukup didokumentasikan di perpustakaan sekolah, ya. Itu untuk best practice yang berupa tinjauan ilmiah. Sedangkan untuk best practice yang termasuk ke dalam jenis artikel ilmiah itu diterbitkan pada jurnal. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih dalam pada slide berikutnya.